فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama kembali duduk dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah pembahasan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan di antara pembahasan yang sebenarnya ini semuanya adalah masuk bagian dari Kitabul Buyu', jual beli, terkait dengan jual beli. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang ghasab. Apa itu ghasab? Mengambil hak orang lain tanpa hak. Naam. Kesempatan ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah. Apa itu asy-syuf'ah? Asy-syuf'ah bi dhammi al-mu'jamah, dengan mendhammahkan shin, yakni kata asy-syuf'ah syu, ya, wa sukunil fa, fa-nya disukunkan, berarti kita membacanya asy-syuf'ah. Secara bahasa diambil dari kata asy-syafa', wa huwa az-zauj, dari kata asy-syafa', artinya sepasang, sejodoh. Syafa' juga artinya genap. Kalau ganjil apa? Witir. Ya, kalau genap syafa'. Inilah asal kata dari asy-syuf'ah. Secara syariat, menurut syariat, syuf'ah itu adalah intiqalu hissati syarikin ila syarikin, berpindahnya hak kepemilikan rekan syarikat, kawan sekongsi, artinya bekerja sama gitu ya. Kawan yang bekerja sama kan masing-masing punya hak. Kalau ada dua orang yang bekerja sama, berarti berpindahnya hak kawan yang lain yang sama-sama anggota syarikat ini kepada anggota syarikat. Kanat intaqalat ila ajnabi bimisli al-'iwadil musamma, yang mana sebelumnya hak kepemilikannya ini pindah kepada orang yang di luar syarikat. Hak kepemilikannya pindah kepada orang yang bukan anggota syarikat. Maka hak kepemilikannya ini diambil kembali untuk dimiliki oleh siapa? Oleh anggota syarikat. Taib. Bil mithal yatadihul qaul, dengan contoh maka apa yang kita bicarakan akan menjadi jelas. Jadi syuf'ah itu contohnya, ada sebidang tanah, ada orang yang berkongsi atas sebidang tanah, bekerja sama, artinya kepemilikannya bersama terhadap sebidang tanah. Taruhlah itu ada dua orang yang memiliki 1 hektar tanah.
Berarti masing-masing memiliki berapa bagian? 50% dari 1 hektar tanah tersebut. A dan B, sebut saja A dan B, sama-sama memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar. Kemudian A karena suatu hal dia ingin menjual bagian dari 1 hektar tersebut. Artinya setengah hektar dia ingin jual kepada orang lain. Dia ingin jual kepada C. A ingin menjual kepada C. Pada C ini bukan anggotanya. Atau seandainya ini ada 4 orang, A, B, C, dan D. A ingin jual ke F. Berarti F ini adalah di luar dari 4 orang yang berserikat. Bisa dipahami? Baik. Kalau kembali tadi, A dan B memiliki sebidang tanah. A ingin menjual kepada C, yang sebelumnya sama sekali tidak terlibat dalam kepemilikan tanah 1 hektar tadi. Maka kemudian B tidak mau kalau tanah ini dijual kepada C. Bisa jadi A ini menjual kepada C tanpa sepengetahuan A gitu ya, tanpa sepengetahuan A. Bisa jadi dengan sepengetahuan A menjual dengan sepengetahuan B, atau bisa jadi tanpa sepengetahuan B. Nah sekarang A menjual kepada C dan B tidak mengetahui kalau A menjual bagiannya kepada C. Ternyata kemudian C dia mengelola setengah hektar dari tanah tersebut. Kemudian kata B, Anda ini siapa? Apa hak Anda atas tanah ini? Maka kemudian C mengatakan, ini sudah saya beli dari A. Kapan belinya? Saya belinya sebulan yang lalu. Ini buktinya. Bukti jual beli di atas materai. Kemudian kata B bagaimana? Tidak. Saya tidak mau engkau masuk dalam syarikat ini. Maka kembalikan tanah ini kepada saya. Yani kembalikan C, berikan kepada siapa? Diberikan kepada B. Caranya bagaimana? Berarti B membeli, membayarkan berapa nilainya kos setengah hektar tanah sekarang? 1 hektar berapa? Kurang lebih berapa? 1 miliar. Ya, taruhlah 1 miliar sekarang, baru kalau 6. 1 miliar. Berarti kalau setengah hektar dia jualnya berarti berapa? 500 juta. Ya. Berarti C membeli dari A 500 juta. Maka B dia berhak untuk mengambil tadi kepemilikan dari C. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia memberikan uang 500 juta sesuai dengan harga yang dibeli dari A. Kalau B tidak punya uang bagaimana? Dia bisa menuntut kepada A, pinjamkan uang yang sudah diberikan oleh C tadi 500 juta. Untuk apa? Untuk dikembalikan hak kepemilikannya kepada mereka bersama. Tapi nanti yang B mengembalikan uang 500 juta kepada A. Bisa dipahami? Berarti sekarang C tidak lagi memiliki hak terhadap tanah 1,5 hektar tadi. Kenapa? Karena kepemilikannya sudah diberikan kepada B. Nah, B tadi yang asal mulanya hanya memiliki 1,5 hektar, sekarang memiliki 1 hektar. Artinya dia awalnya hanya memiliki 1 bagian. 1 bagiannya itu 1,5 hektar. Nah, sekarang dia ambil bagian yang lain yang awal mulanya milik A dibeli oleh C, dikembalikan lagi kepada B. Berarti B sekarang memiliki berapa bagian? 2 bagian. Berarti awalnya 1 bagian ganjil, sekarang jadi 2 bagian genap. Inilah yang disebut dengan syuf'ah. Jadi B memiliki hak syuf'ah. Dia boleh merampas kembali, tapi merampasnya ini legal, dilegalkan oleh syariat. Berbeda dengan gosop. Makanya ini runut pembahasannya. Setelah gosop kemudian syuf'ah. Kalau gosop sebelumnya mengambil hak orang lain dengan tanpa hak, dengan zalim, dengan paksa.
Ya. Tapi dengan paksaan tadi tidak dengan hak gitu kan. Tapi kalau syuf'ah boleh dia memaksa. Kalau C tidak mau dia menjual kembali kepada B, boleh B menuntut ke pengadilan. Boleh dia menuntut kepada pengadilan. Kenapa? Karena B memiliki hak syuf'ah dalam syariat Islam. Ya, dalam syariat kita B di sini memiliki hak apa namanya? Hak syuf'ah. Jadi Islam menghargai, menghormati kesepakatan bersama syarikat tadi. Dengan cara apa? Anggota syarikat memiliki hak syuf'ah. Sehingga bagian rekan kongsinya tadi, kawan syarikatnya tadi, tidak dengan mudah begitu saja dia berikan kepada orang lain. Islam menjaga hal tersebut. Kenapa? Daf'ud darar an syarik. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya mudarat, bahaya terhadap anggota syarikat tadi. Ya. Kalau tadi kan A dan B kan akur-akur saja, baik-baik saja kan, kawan baik. Nah sekarang C, siapa C ini? Baik tidak orangnya? Apa orang soleh ataukah orang fasik? Ya kan? Ternyata sekarang dia berkawan dengan seorang yang fasik terhadap kepemilikan satu tanah hektar tadi. Bisa dipahami? Nah, inilah yang dimaksud dengan syuf'ah. Nah, jadi bisa B tadi boleh memaksa. Namun kalau B tahu bahwa A menjual kepada C, maka berarti kalau demikian B hanya diam saja. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Keriduannya kan? Persetujuannya. Maka dalam hal ini gugur hak syuf'ah. Kenapa? Diketahui oleh B. Tapi kalau tidak diketahui oleh B, maka B punya hak syuf'ah. Dia boleh menuntut. Boleh menuntut. Atau 4 orang. Ya. Memiliki sebidang tanah bersama. Mereka berempat beli sebidang tanah. Berempat memiliki sebidang tanah. Dan sebidang tanah ini belum dikapling-kapling. Tidak dikapling-kapling. Pokoknya mereka memiliki satu bidang tanah tersebut bersama. A ingin menjual kepada siapa? A, B, C, D. Ada 4 orang pemiliknya. A ingin menjual kepada F. Maka B boleh menuntut kepada A untuk dikembalikan lagi. Maka boleh B saja membeli dari siapa tadi? F. B boleh dia sendiri membeli dari F. Intinya bahwa tidak boleh dijual kepada di luar anggota syarikat. Bisa dipahami? Jadi anggota syarikat itu punya hak untuk tetap menjaga kebersamaan mereka. Nah, makanya tadi disebutkan yang berpindah sebelumnya kepada orang asing, ya, dia bukan anggota syarikat. Nah, di sini yang harus dipahami bahwa B membelinya seharga yang dibeli oleh F. Berarti dia hanya mengganti sesuai dengan apa yang dibelinya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Namun kalau B tidak menggunakan hak syuf'ahnya, dengan bahasa yang lain dia katakan, saya ingin memiliki tanah tersebut. Berapa ingin dijual kembali tanah itu? Berarti B menego F untuk menjual tanah. Ini bukan hak syuf'ah namanya, tapi apa namanya? Akan mengadakan apa? Akad jual beli. Ini akan mengadakan akad jual beli. Kalau akan mengadakan akad jual beli, ini berbeda. Maka jual beli itu berdasarkan keriduan. Bisa jadi tanah tadi bukan 500 juta. Bisa jadi F menjualnya 600 juta lebih mahal. Atau bisa jadi dia menjualnya lebih murah, 400 juta daripada bermasalah nanti gitu kan. Jual 400 juta enggak apa-apa lah. Dia jual 400 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ini akan jual beli. Tetapi kalau B menuntut hak syuf'ahnya, maka berarti
dia berikan kepada F senilai yang dibeli oleh F. Bisa dibedakan? Jelas? Ayo. Kita lanjutkan. Ma takunu fi syuf'ah. Syuf'ah itu pada objek apa saja yang ada syuf'ahnya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, qadha an-nabi bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hak syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada segala sesuatu yang belum dibagi. Tanah tadi kan belum dibagi. Tanah tadi kan belum dibagi kan? Belum dibagi. Artinya belum dipecah. Belum dipecah sertifikatnya. Masih milik bersama. Fa idza waqa'atil hudud, tapi kalau sudah ada batasan-batasan yang tetap, sudah ada patok-patok tanah, sudah jelas statusnya ya. Ini status milik A, ini status milik B, ini status tanah milik C, ini status tanah milik D. Batas-batas tanah yang 1 hektar tadi sudah jelas. Wasurifat turuq, dan jalan-jalannya sudah jelas. Jalan pemisah antara milik A, milik B, dan milik C serta milik D. Jalan-jalannya sudah jelas. Fala syuf'ah, berarti tidak ada hak syuf'ah. Kenapa? Karena tanah tersebut sekarang sudah milik masing-masing. Karena batas tanah, patok tanah, jalan-jalannya sudah jelas. Syuf'ah tadi pada kepemilikan bersama. Hak syuf'ah hanya pada kepemilikan objek yang dimiliki bersama. Namanya objek musya', objek yang belum dibagi, sertifikatnya belum dipecah. Kalau sudah dipecah, berarti independen, masing-masing punya hak, dia boleh menjual. Masing-masing boleh menjual. Kemudian penulis berkata, "Faman kana lahu syarikun fi ardin aw ha'itin aw darin wa nahwi dzalik." Siapa yang memiliki teman syarikat yang bersekutu pada sebidang tanah atau pada berserikat pada rumah atau kebun atau yang semisalnya, fala yabi'u hatta ya'ridu 'ala syarikihi, maka dia tidak boleh menjual sebidang tanah tersebut, tidak boleh menjual rumah tersebut, tidak boleh menjual kebun tersebut yang dimiliki bersama. Tidak boleh dia jual bagiannya kepada orang lain sebelum dia tawarkan kepada rekan syarikatnya. Ini rumah dimiliki oleh 4 orang. Berarti masing-masing memiliki 1/4 bagian. Tidak boleh menjual 1/4 bagian tersebut sebelum menawarkan kepada B, C, dan D. Kalau dia menjualnya sebelum dia tawarkan kepada rekan syarikatnya, kepada B, C, dan D, maka mereka ini B, C, dan D aula bil mabi', lebih utama untuk memiliki apa yang dijual oleh A. Mereka lebih berhak. Anggota syarikat yang lain lebih berhak untuk memiliki apa yang dijual oleh A. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha hatta ya'riduha 'ala syarikih." Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki kebun, yakni kebun kurma atau sebidang tanah, jangan dia menjualnya
sampai dia tawarkan kepada rekan syarikatnya, teman kongsinya. Jadi harus ditawarkan terlebih dahulu sebelum dia menjualnya. Bisa dipahami? Kemudian berikutnya dari Abi Rafi', dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syariku ahaqqu bisaqabihi makan." Teman syarikatnya lebih berhak dengan apa yang dekat dengan dia. Ya, teman syarikatnya atau anggota syarikat lebih berhak dengan apa yang dekat dengan dia. Kemudian penulis berkata, "Asy-syuf'a bil jiwar idza kana bainahuma haqqun mushtarak." Hak syuf'ah untuk tetangga kalau di antara mereka, di antara dua tetangga ini memiliki hak bersama. Kalau ada dua tetangga memiliki suatu objek bersama. Apa objek bersama? Bisa jadi jalan bersama, bisa jadi sumur bersama. Apa lagi? Bisa jadi kamar mandi bersama. Iya kan? Ada juga kan? Ada juga ya, jemuran, tempat jemuran bersama ya, bisa jadi. Karena mungkin sempitnya lahan tanah dua tetangga tersebut. Wa idza kana baina jaraini haqqun mushtarak, kalau dua tetangga memiliki hak bersama terhadap satu objek, baik itu dari jalan atau air, maka masing-masing memiliki hak syuf'ah. Masing-masing memiliki hak syuf'ah. Artinya begini, A punya rumah, B punya rumah, namun mereka berdua bersyarikat dalam kepemilikan jalan. Bersyarikat dalam kepemilikan apa aja? Jalan. Ini jalan untuk mereka bersama. Jalan untuk dua rumah. Atau ada satu sumur untuk dua rumah. Ini kan hak syarikat namanya, hak bersama, hak dua rumah. Maka tidak boleh dia menjual rumah tersebut, dia jual kepada orang lain sebelum dia tawarkan kepada tetangganya. A dan B bertetangga. Tidak boleh A menjual rumah A kepada Z. Dia harus tawarkan kepada siapa? Tawarkan kepada B. Sekalipun A punya rumah sendiri, B punya rumah sendiri. Ini independen, masing-masing kepemilikannya. Namun ada milik bersama. Apa itu? Ada jalan bersama, ada sumur bersama, atau yang lain yang semisalnya. Ya alhamdulillah ini kedua-duanya baik, tetangga baik gitu kan? Aman gitu, aman. Bisa jadi nanti A jual kepada Z, ternyata orangnya buruk akhlaknya. Nah, ini bisa bermasalah nanti ini jalannya, bisa bermasalah nanti sumurnya nanti. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi di sini jangan sampai timbul masalah, potensi bahaya, potensi mudarat yang akan dialami oleh tetangganya atau teman syarikatnya. Dalam hal ini dua tetangga bersyarikat dalam jalan. Ya. Fala yabi'u ahadahuma, maka tidak boleh salah seorang tetangga menjual rumahnya tersebut hatta yasta'dzina jarahu, sampai dia minta izin dari tetangganya. Dia minta izin dulu, saya mau jual rumah. Boleh nggak saya jual rumah? Oh jangan jual, jangan dijual kepada orang lain. Biar saja saya yang beli. Ah, silakan. Nah, itu. Tapi kalau tetangganya tidak mau beli bagaimana? Ya sudah, kan sudah dikasih tahu kan? Dia sudah minta izin. Iya. Dia sudah kabari tetangganya tadi. Ya. Kemudian yang B tidak ada solusi gitu ya. Boleh atau tidak A-nya menjual? Boleh atau tidak? Boleh. Maka B tidak lagi memiliki hak syuf'ah. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi. Tetangga itu lebih berhak untuk mendapatkan syuf'ah tetangganya.
yuntazaru biha wa in kana ghaiban. Kalau seandainya tetangganya ini tidak berada di tempat, mungkin lagi di luar provinsi, lagi di luar negeri, tidak boleh dia jual sampai tetangganya ini tahu. Kalau tidak bisa dihubungi gitu kan, tidak bisa dihubungi, dia tidak boleh menjualnya sampai siapa? Tetangganya ini kembali. Sampai tetangganya kembali. Tetapi kalau dia tetap menjual dan kemudian ternyata B ini kembali dari luar negeri, oh ternyata A sudah menjual rumahnya, sedangkan mereka ada bersyarikat dalam jalan. B tidak terima, maka B boleh mengatakan, boleh menuntut, berikan rumah tersebut kepada saya akan ganti senilai yang kamu beli. Saya akan ganti dengan senilai yang kamu beli. Boleh atau tidak? Boleh. Dia punya hak syuf'ah. Dia punya hak syuf'ah. Bisa dipahami? Berarti seandainya orangnya tidak ada, ditunggu. Ditunggu sampai bisa dihubungi. Sampai dia tahu beritanya bahwa ini bagiannya, bagian kawannya ini akan dijual. Mau dibeli atau tidak? Ya. Mau dimiliki atau tidak? Kalau tidak, maka akan dijual kepada orang lain. Kemudian dari Abi Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jaru ahaqqu bis-saqabih. Rasulullah SAW bersabda, tetangga lebih berhak dengan apa yang dekat dengan dia. Tetangga lebih berhak dengan apa yang dekat dengan dia. Selesai apa yang kita baca dari kitab Al-Wajiz. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak, maka kita akan mencoba untuk mengambil poin-poin dari apa yang telah ditulis oleh Syekh dalam kitab Al-Wajiz ini. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Fadhil. Apakah berkaitan dengan warisan? Contohnya? Iya, 4 anggota keluarga. Baik, barakallahu fiknam. Syarikah ini berarti ada banyak pihak. Syarikah ada banyak pihak. Makanya disebut berserikat. Syarikah itu ada 2. Ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, pada bab syarikah atau bab syirkah. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Ada namanya syirkah akad, atau bahasa Arabnya adalah syirkatul uqud. Yang kedua ada namanya syirkah amlak. Syarikat yang terjadi karena akad sebelumnya, karena adanya akad sebelumnya. Syarikat yang terjadi karena ada akad sebelumnya. Arti didahului oleh akad. Ada yang mereka bersyarikat tanpa didahului oleh akad, itu namanya syirkah amlak. Berserikat dalam kepemilikan. Namun sebelumnya mereka tidak mengadakan akad. Syirkatul uqud ini didahului oleh akad. Contohnya tadi 4 orang ingin membeli sebidang tanah. Jadi kepemilikan tanah tersebut disebabkan karena adanya akad jual beli. Adapun syirkah amlak ini tidak ada akad sebelumnya. Termasuk yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan warisan? Ada sebidang tanah, seorang bapak punya sebidang tanah, dia meninggal dunia. Dia memiliki 4 putra, empat putra. Ketika dia meninggal, otomatis ini menjadi milik siapa? 4 putra anaknya. Apakah ada akad sebelumnya?
Tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang berpindahnya kepemilikan dari ayah dengan sebab apa? Dengan sebab kematiannya. Berpindahnya dengan cara apa? Warisan. Diwariskan kepada anak-anaknya. Maka sekarang apakah mereka bersyarikat? Anak laki-laki yang 4 ini bersyarikat? Iya, mereka bersyarikat. Mereka bersyarikat. Mana bagian tanah tersebut? Kan belum ada. Kalau sebelumnya ini kan atas nama bapaknya. 1 pemiliknya kan? Kemudian setelah itu menjadi 4 pemiliknya. Sertifikat masih atas nama bapak. Tapi kepemilikan sudah menjadi milik 4 anak ahli waris. Sekalipun sertifikatnya masih milik bapak. Bisa dipahami? Berarti masing-masing anak memiliki 1/4 bagian dari sebidang tanah. 1/4 bagian dari sebidang tanah. Bolehkah anak yang pertama menjual tanahnya tadi 1/4 bagiannya kepada orang lain? Boleh atau tidak? Kalau seandainya dia jual kepada orang lain, dia mengatakan saya punya harta warisan 1/4 bagian dari tanah tersebut. Ini lokasinya, luasnya sekian, 1/4 bagian luas dari tanah tersebut adalah milik saya. Saya jual dengan seharga sekian. Terjadi akad jual beli. Anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual oleh anak yang pertama. Kemudian sampai kabar ini kepada mereka, anak kedua, ketiga, dan keempat. Maka anak yang kedua mengatakan, saya tidak terima kalau tanah ini dijual kepada orang lain. Balikan kembali tanah tersebut kepada kami, kepada anak kedua, ketiga, dan keempat. Siapa yang mau beli? Anak kedua, ketiga, atau keempat? Terserah. Ataukah mereka bersyarikat untuk membeli tanah tersebut? Silahkan. Berapa tanah tersebut dibeli? Umumnya 1 miliar. Umumnya 1 miliar. Ya silakan. Anak yang kedua mau beli 1 miliar. Artinya dia kasih 1 miliar senilai yang dibeli oleh orang lain. Berarti apakah ada hak syuf'ah dalam harta warisan ini? Ada. Kenapa? Karena mereka bersyarikat. Dan ini kan belum dibagi-bagi ya. Ini belum dibagi-bagi. Tapi kalau sudah dibagi, anak pertama ini batasan tanahnya, anak kedua ini batas tanahnya, ini yang ketiga ini batas tanahnya, anak keempat ini batas tanahnya. Kalau sudah dibagi, jalannya sudah jelas, maka tidak ada hak syuf'ah. Tetapi ada satu hak lagi, hak bertetangga. Hak apa? Bukan hak syuf'ah lagi, bukan hak bersyarikat, karena masing-masing anak sudah punya tanah yang jelas. Tidak lagi ada hak syuf'ah. Karena anak pertama sudah punya, sudah jelas ini batasan tanahnya. Anak kedua ini batasan tanahnya. Anak ketiga, keempat sudah tahu masing-masing batasan tanahnya. Jadi syuf'ah itu pada objek yang belum dibagi dan bisa dibagi. Objek yang belum dibagi dan objek itu bisa dibagi. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau kita melihat dalil-dalil ini, hadis-hadis yang kita pelajari, syuf'ah itu nampaknya hanya sebatas pada tanah dan properti. Adapun benda-benda yang bergerak itu tidak bisa dijadikan syuf'ah. Benda-benda bergerak tidak bisa dijadikan syuf'ah. Ya, seperti rumah kan bisa kan? Kebun, tanah. Ya, demikian. Jelas ya pertanyaan yang bertanya? Kalau sudah jelas bahwa syuf'ah itu pada objek musya' yang belum dibagi, yang belum dibagi, kepemilikan bersama. Tapi kalau sudah masing-masing sudah jelas bagian masing-masing, berarti sini sudah independen, tidak ada lagi hak syuf'ahnya. Namun kalau bertetangga, berarti ada hak tetangga. Contoh tadi 4 anak. Ini kan sudah sudah jelas bagian tanah masing-masing. Bolehkah dia menjual tanah yang sudah jelas bagiannya yang mana? Boleh atau tidak? Boleh.
Karena sudah tidak berkongsi lagi keempat anak tadi. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi, jarud dari ahaqqu bidar. Tetangga rumah lebih berhak untuk memiliki rumah tetangganya. Artinya sebelum dia jual kepada orang lain, hendaklah dia jual kepada tetangganya. Kenapa? Alhamdulillah selama ini dia punya tetangga yang Masya Allah luar biasa, tenang gitu ya, akhlaknya baik gitu ya, tidak pernah terdengar kata-kata kotor ya, tetangga yang Alhamdulillah Masya Allah, yang terdengar dari rumahnya itu hanya suara kajian atau suara tilawah Al-Quran gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba kemudian dia jual kepada orang lain, ternyata besok sudah berganti model tetangga. Nah, ganti dengan tetangga yang dari pagi itu sudah memekakkan telinga gitu ya. Bukan hanya pagi gitu ya, malam pun juga nggak bisa tidur gitu ya. Ini tentu memudaratkan tetangga. Maka tentu ini hak tetangga, dia tawarkan sebelum dijual kepada orang lain, dia tawarkan kepada tetangganya, saya mau jual rumah ini. Ada yang berminat? Ya, silahkan. Kalau tidak, maka saya akan umumkan. Saya akan umumkan. Siapa yang mau beli, saya akan jual. Nah, tapi kalau mau berminat, ya silakan secepatnya. Ya. Baik, bisa dipahami ini ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Sekarang begini. Kita tengok dari sisi jual belinya. Sebidang tanah tadi kan dimiliki oleh empat orang. Bagian-bagian mananya sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum? Belum. Yang jelasnya hanya apa? Dia hanya memiliki seperempat bagian. Kalau dilihat seperempat bagian itu bisa jadi ada yang lebih mahal, mungkin bisa jadi dia lebih dekat ke jalan raya. Ini mungkin dia ke sini, dia ke Batangai. Yang di sini mungkin dia jalan ke sana, dia sudah nggak ada lagi jalan untuk ke sana, udah buntu gitu kan. Bisa jadi nilai tanah itu akan berbeda-beda. Nah, tentu ini mereka yang harus berempat ini yang menentukan bagian mereka masing-masing. Nah, sekarang kan belum jelas kepemilikan bagian yang mana yang dia jual. Berarti A ketika dia menjual bagiannya tersebut berarti jualannya apa? Jahalah, menjual sesuatu yang tidak jelas. Bisa dipahami? Menjual sesuatu yang tidak jelas. Maka hak syuf'ah saudaranya tadi adalah untuk mengembalikan uang. Nah, uang yang telah diberikan tadi, yang 500 juta tadi kah atau 1 M kah yang diberikannya tadi, dikembalikan supaya tidak berpindah kepemilikan saudaranya tadi kepada orang lain. Demikian Bu ya. Berarti apa ini? Jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas. Tetapi kalau sudah jelas bagiannya, sah jual belinya. Kalau sudah jelas bagiannya, itu boleh. Ya. Jadi bukan hak syarikah, tapi bukan hak syarikah. Ini hak tetangga tadi ya. Kalau itu hak tetangga tadi, hak bertetangga. Tapi kalau hak syarikah, kalau dia sudah menentukan bagian masing-masing, berarti bukan bersyarikat lagi. Tapi siapa? Sudah milik milik masing-masing. Kalau bersyarikat maka tidak boleh menjualnya. Kenapa? Karena tidak jelas barang yang dijualnya. Apakah ada hak syuf'ahnya atau tidak? Ya. Kalau yang dimaksud tadi tanah dengan kebunnya, tanah dengan pohonnya, itu masuk syuf'ah. Tetapi kalau hanya kebun sawitnya saja gitu ya, artinya sawitnya saja gitu kan, pengelolaan sawit saja, pengelolaan tanahnya saja, ya hanya pengelolaannya saja. Ya. Maka ini bagaimana? Apakah ini bisa termasuk syuf'ah atau tidak? Maka ini tidak termasuk ke dalam syuf'ah di sini. Tidak termasuk dalam syuf'ah. Nah. Berbeda dengan yang tadi, yang properti tanah. Ini ada mudarat yang
jelas, ada mudarat yang jelas. Tetapi kalau yang tadi ini bersama, ini apa namanya, syarikat ini kan bisa dibatalkan. Kerjasama ini kan bisa dibatalkan. Bisa dipahami? Oke. Berbeda dengan tanah. Tanah ini kalau dia mau jual atau tidak, ini kan sudah menjadi milik dia, kan susah ini. Ini kan bertetangga tadi ya. Ini kan harta tidak apa, objek tidak bergerak. Ya, berbeda dengan yang tadi, pengelolaan tadi. Ya, kalau pengelolaan tadi kan ada apa namanya? Ada kesepakatan bersama. Iya, dia pengelolaan tetap satu dikelola satu. Hasilnya total hasilnya dibagi rata. Ya itu tidak masalah tadi ya. Itu tidak masalah. Itu kan persentasenya kan sudah jelas. Itu kan ketika di akad syirkah tadi. Akadnya di syirkah tadi. Itu tidak masalah. Ya tidak. Nah. Khair. Dan kalau syirkah itu kalau ternyata terjadi sesuatu kan bisa apa namanya? Bisa didudukan bersama gitu ya. Ya, mudaratnya juga tidak seperti dengan properti tadi, tanah tadi. Ya. Jadi yang syufa tadi ada tanah dan apa yang mengikutinya, seperti bangunan yang di atasnya atau apa namanya, menjual pohon-pohonnya yang di atas ya, pohon sawit yang di atas itu. Oke. Jadi bersama, ini bersama gitu, bersama-sama, ada bagiannya berserta pohonnya itu ya. Jadi dia jual bagian tanahnya dan pohonnya tadi. Nah, kalau itu ada hak syufahnya. Tapi kalau tanahnya beda-beda, ini bukan bagian pada tanahnya, tetapi pada kerjasama pengelolaan. Nah, ini berbeda. Baik, barakallahu fiik. 6. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, maka kita ambil pelajaran di sini dari apa yang telah kita bahas tadi, yang kita baca tadi di kitab Al-Wajiz. Maka seorang rekan, ya, rekan syarikat tidak boleh menjual bagiannya sampai dia memberitahukan kepada rekan syarikatnya, menawarkan kepada rekannya, ya, apa yang akan dia jual. Jadi sebab syuf'ahnya ini karena ada yang menjual bagiannya, karena ada yang akan menjual bagiannya. Kalau tidak ada yang akan menjual bagiannya, maka tidak akan terjadi syuf'ah. Bisa dipahami? Ya, ini sebab karena ada syuf'ah, karena ada yang akan menjual bagiannya. Kalau tidak, maka tidak ada hak syuf'ah di situ. Tidak akan terjadi hak syuf'ah di situ. Karena ada yang akan menjual bagiannya, maka muncullah di situ hak syuf'ah, perlindungan terhadap anggota yang lain. Itu muncul hukum yang lain. Ini kan terkait jual beli, makanya syuf'ah masuk dalam jual beli. Baik. Artinya kalau kawannya tidak tahu, maka kawan tersebut berhak untuk memiliki apa yang telah dia jual. Kemudian berikutnya, poin yang kedua, tadi sudah kita sebut bahwa syuf'ah itu hanya pada tanah dan properti ya. Kemudian yang lainnya, tidak boleh melakukan tipu daya atau muslihat untuk menggugurkan syuf'ah. Contoh begini, A, B, C dan D. A ingin keluar dari syarikat tadi. Dia ingin memasukkan orang lain ke dalam syarikat tadi. Kalau dia jual kepada yang lain, maka B, C dan D punya hak syuf'ah. Maka supaya orang lain bisa masuk ke dalam bagian tadi, dia tidak menjualnya, tapi dia menghibahkannya. Dia menghibahkannya. Ketika A mewakafkan, mensedekahkan, menghibahkan, maka B, C dan D tidak punya hak syuf'ah. Loh, bukannya tadi bagiannya belum jelas? Kalau jual beli tadi kan belum jelas bagiannya kan? Bagaimana dia menjual tadi bagiannya yang tidak jelas tadi? Nah, kita harus pahami bahwa di sini
Memang di sini ada unsur ghararnya atau tidak? Ada unsur gharar? Bisa dipahami maksud dari gharar? Ada unsur ghararnya atau tidak? Kan tidak jelas di sini yang bagian mana. Kalau untuk akad sosial, ghararnya ini tidak dianggap. Ghararnya tidak dianggap. Ini akad sosial. Karena akad sosial. Bisa dipahami? Nah, ini kaidah, ini yang dipahami kaidahnya. Jadi kalau A mewakafkan, saya wakafkan bagian saya, yang mana? Tanah itu 1/4 itu tanah saya. Saya wakafkan untuk apa? Untuk masjid. Saya wakafkan untuk sekolah. Saya wakafkan untuk apa? Saya wakafkan kepada masyarakat. Silahkan. Bagian yang mana? Terserah, nanti sudah ada ketentuan nanti. Bagikanlah yang 1/4 tadi untuk kepada yang menerima wakaf. Memang ada gharar? Iya, ada gharar. Tapi ghararnya tadi diabaikan, tidak diperhitungkan karena akadnya adalah akad sosial. Akadnya adalah tabarruk, bukan akad jual beli. Memang ada gharar tapi tidak dianggap. Tidak ada yang akan dizalimi di sini istilahnya itu. Khair. Nah, tetapi ini kalau dia berikan tadi supaya orang lain bisa masuk ke dalam syarikat tadi, ini tidak boleh. Melakukan hilah, tipu daya, muslihat tadi, ini tidak boleh. Tapi kalau memang betul-betul dia ingin mewakafkan, ini boleh. Kalau betul-betul dia ingin mewakafkan, ini boleh. Tapi kalau dalam rangka tipu muslihat, ya tidak boleh. Properti atau objek yang dibagi tadi, objek yang menjadi syarikat tadi adalah objek yang bisa dibagi. Objek yang bisa dibagi. Kalau objek yang tidak bisa dibagi, apa contohnya? Kendaraan. Ini tidak masuk dalam syubhat tadi. Seperti jalan. Jalan kalau dibagi bagaimana caranya? Gimana cara bagi jalan? Jalan ujung dan jalan sini bisa dibagi atau separuh-separuh? Bisa dibagi atau tidak? Tidak bisa kan? Sumur bisa dibagi atau tidak? Tidak. Kamar mandi bisa dibagi atau tidak? Ini ada kepemilikan bersama, dua tetangga, pemilikan terhadap kamar mandi. Ini ada bagian saya ini kamar mandi ini, tetangga lain ini ada bagian saya juga kamar mandi ini. Oke, kalau begitu kita jual. Ya, saya jual yang ini bagian saya ini. Bisa atau tidak? Kalau kamar mandi ini dibagi dua, apa jadinya? Apakah masih disebut kamar mandi? Kamar saja, enggak kamar mandi. Gimana cara baginya? Mungkin atau tidak? Nah, mungkin kan? Oke, ini bersama-sama kongsi terhadap sumur. Oke, kita bagi kepemilikan sumur ini. Bagaimana cara membaginya? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, mungkin kan? Oh, kita bagi separuh-separuh. Bagi separuh. Dikasih batas. Kan tidak mungkin juga kan? Tidak mungkin. Demikian juga jalan. Nah, jadi kalau yang tidak memungkinkan untuk dibagi, asalnya bisa dibagi atau tidak? Ini kan properti sebenarnya kan? Barang tidak bergerak. Tanah, ya kan? Asal muasalnya seperti itu. Tetapi tidak memungkinkan untuk dibagi. Nah, maka kalau dalam hal ini tidak ada syuf'ah. Ya, berarti dipakai bersama gitu ya. Dipakai bersama. Kalau tidak akan mudarat. Ya silakan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Syuf'ah ini, hak syuf'ah ini ketika dia mengetahui langsung saat itu. Tapi kalau sudah ditawarkan, ini saya mau menjual hak saya ini. Saya mau jual hak saya ini. Atau tetangga tadi dia pengen jual bagian dia gitu, bagian apa rumahnya dia tuh mau jual juga aja. Sudah dikabarkan, tapi diam aja, tidak ada respon. Berarti kan sudah tahu ya. Kalau sudah tahu maka sah. Penjualannya sah atau tidak? Penjualannya sah. Artinya mana? Artinya tidak ada hak syuf'ah. Maksudnya di sini tidak ada hak syuf'ah. Tahunya DP ketiga, tentu dia harus konfirmasi ke yang menjual.
masih ada haknya ataukah tidak? Masih ada haknya ataukah tidak? Ini permasalahannya adalah kemampuannya kan? Tidak mampu dia untuk beli. Kalau tidak mampu, maka hak syuf'ahnya adalah kepada siapa? Kepada yang menjual tadi, rekanannya tadi. Dia minta untuk tidak dijual. Artinya apa? Kembalikan uangnya, selesai. Ya kan? Uangnya kan sudah ada kan? Kan 500 juta dia terima tadi. Kembalikan uang tadi. Bisa atau tidak? Bisa. Saya yang punya lahan ini. Oke, saya akan membelinya dengan tidak tunai. Saya akan membelinya dengan tidak tunai. Boleh atau tidak? Boleh di sini. Ya, atau dengan yang lainnya silakan. Gimana caranya dia untuk memiliki bagian dari kawannya tadi. Oke. Dan terakhir, bagian yang dibelinya tadi harus keseluruhan bagian dari punya A tadi. Kalau A punya 1/4 berarti dia harus membeli 1/4-nya tadi. Tidak boleh dia membeli separuhnya. Saya mau separuhnya. Separuhnya lagi silakan kalau mau dijual. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti di sini tidak ada hak syuf'ah. Ya di sini maka di sini bertetangga yang baik, ya bersaudara yang baik, menjadi anggota syarikat yang baik. Ya. Jangan sampai memberikan mudarat kepada rekan syarikatnya. Itu yang dikedepankan. Nah, itu yang dikedepankan. Ya. Maka kalau yang tadi Pak jelas bagiannya masingnya tadi, masing-masing dia punya jelas. Oke, tentukan bagian saya yang mana. Tentukan bagian saya yang mana. Sudah jelas? Dia mau pisah Dia mau pisah gitu kan? Karena kawannya tadi nggak bisa beli gitu. Maka dia pisah. Sertifikat atau batas tanah sudah jelas. Mau dibeli atau tidak? Saya belum ada duit. Saya butuh uang sekarang ini. Oke, berarti saya jual bagian saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Maka caranya adalah dengan dia menjelaskan statusnya tadi. Artinya dia tidak lagi berkongsi, tidak bersyarikat dengan yang lain. Itu terlebih dahulu kalau dia mau jual juga tadi. Tapi kalau dia masih bersyarikat, maka dia harus menghormati hak syarikat. Dia harus menghormati hak syarikat. Kalau tidak, maka dia harus independen. Pisah. Nah, kalau sekarang sudah menjadi hak miliknya, sudah jelas bagiannya, tidak lagi bersyarikat. Gimana? Saya tidak lagi bersyarikat. Mau beli atau tidak? Saya butuh uang. Ya. Saya harus jual tanah ini. Ya. Kalau tidak, terpaksa saya jual kepada orang lain. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena kenapa? Karena A juga tidak ingin mudarat menimpa dirinya kan? Ya. Demikian? Cukup? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ini adalah pembahasan di antara pelajaran dalam Kitabul Buyu'. Ya. Kitab jual beli. Jadi orang yang mau bertransaksi, orang yang mau berjual beli, terlebih dahulu memahami macam-macam akad, memahami berbagai transaksi. Ya. Sudah banyak yang kita pelajari ya. Alhamdulillah. Tinggal kalau dari kitab Al-Wajiz ini tinggal satu bab lagi pembahasannya, ini al-wakalah. Al-wakalah, perwakilan. Insyaallah taala kita akan lanjut 2 pekan yang mendatang dan semoga Allah mudahkan. Cukup sekian. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.